nama Amronsa alias Bron bin Arsyad dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini agenda persidangan adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah siap? Siap ya. Agar para terdakwa memperhatikan dengan baik dengan seksama, nanti kami akan memberitahu hak-hak dan saudara ya. Silakan. Yang mana terdakwa sebelumnya telah dihadapkan ke depan hadapan persidangan dengan dakwaan pertama pasal 170 ayat 1 KUH pidana, atau kedua pasal 406 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dari hasil pemeriksaan sidang diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi, yaitu saksi Thomas bin Ridwan Taufik, saksi Yon alias Aung bin Johari, saksi Suharman alias Arman bin Suhartono, saksi Herman SM Nenggolan alias Neng bin Pandapotan Nenggolan, saksi Antoni alias Tony bin Harudin, saksi Imran Awang bin Haji Awang, saksi Hasan Basri alias Hasan bin Sain, saksi Amril alias Kujang Kirai bin Zainuddin Bangkayo, saksi Yusrizal alias Izal alias Gang bin Rusdi, saksi Mistar alias Engge bin Yunus, saksi Rasidi alias Sidi bin Abdullah, saksi Anasri alias Anas bin M. Yusuf, saksi Effendi alias Robek bin Hamzah, saksi Syahrun alias Run alias Mehmet bin Makruf, saksi Murdiono alias Hansan, saksi Aladin, saksi Arifin bin Ahmad, dan saksi Aricat Suhanari Teguh Said Abdullah, saksi M. Amin, saksi Asmar, dan saksi Amiruddin. Yang mana atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keterangannya. Keterangan terdakwa para terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kami berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan pertama, dan kepada para terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menartikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan di persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun, baik yang memaafkan ataupun yang membenarkan terhadap sifat lawan hukumnya suatu perbuatan, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim yang terhormat, ini tibalah saatnya bagi kami selaku penuntut umum untuk menuntut pidana terhadap para terdakwa sepadan dengan tindak pidana yang telah para terdakwa lakukan. Namun demikian, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu: satu, hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan bagi saksi korban. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban, saksi Murdiono alias Hansen, saksi Aladin, saksi Arifin bin Ahmad kurang lebih sebesar 10 miliar rupiah. Hal yang meringankan para terdakwa menyesali perbuatannya. Para terdakwa mengaku terus terang sebagian para terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebilahan yang mengadili perkara ini memutuskan: satu, menyatakan terdakwa Amronsa alias Bron bin Arsyad bersama-sama dengan terdakwa Zumardi alias Zumar bin Rusli, terdakwa Aris Susanto alias Anto bin Arsyad, terdakwa Dedi alias Idik bin Hatan, terdakwa Pawadi alias Pau bin Maksum, terdakwa Wardan Ibrahim alias War bin Ibrahim, terdakwa Aris Mandianto alias Anto bin Ali Muhammad, terdakwa Usman alias Man bin Secik, terdakwa Samsuri alias Suri bin Apar, terdakwa Muhammad Aini alias Ahmad bin Tursani, terdakwa Hamdalis alias Dalis bin Husni, dan terdakwa Ahmad Zunaidi alias Ahmad alias Wahjab bin Makruf telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Amron alias Bron bin Arsyad, terdakwa Zumardi alias Zumar bin Rusli, terdakwa Aris Susanto alias Anto bin Arsyad, terdakwa Dedi alias Idik bin Hatan, terdakwa Bawadi alias Pau bin Maksum, terdakwa Wardan Ibrahim alias War bin Ibrahim, terdakwa Aris Mandianto alias Anto bin Ali Muhammad, terdakwa Usman alias Man bin Secik, terdakwa Samsuri alias Suri bin Afar, terdakwa Muhammad Aini alias Ahmad bin Tursani, terdakwa Hamdalis alias Dalis bin Gusti, dan terdakwa Ahmad Sunaidi alias Ahmad alias Wahjab bin Makrum, masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit alat berat merek Komatsu warna kuning milik CV Putra Mandah Jaya keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat merek Komatsu warna kuning milik CV Putra Mandah Jaya dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat merek Komatsu warna kuning milik CV Putra Mandah Jaya dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat merek Kobelco warna biru muda milik PT AMS dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat merek Kobelco warna biru muda milik PT AMS dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat long arm merek Hitachi warna orange milik PT BML dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat merek Hitachi warna orange milik PT BML dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat merek Hitachi warna orange milik PT BML dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 unit alat berat merek Hitachi warna orange milik PT BML dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 buah mesin las milik PT BML dalam keadaan rusak dan terbakar, 1 buah kerangka pintu alat berat ekskavator bekas terbakar, 1 potongan kayu, botol plastik bening dan pecahan kaca sisa terbakar dikembalikan kepada saksi Thomas bin Ridwan Taufik, 2 botol minyak bensin dan plastik bening ukuran kosong ukuran setengah kilogram, 1 buah dirjen kosong warna coklat dengan tutup warna merah dirampas untuk dimusnahkan. 4. Hukum terdakwa Amron alias Bron bin Arsyad, terdakwa Zumardi alias Zumar bin Rusli, terdakwa Aris Susanto alias Anto bin Arsyad, terdakwa Dedi alias Idik bin Hatan, terdakwa Bawadi alias Pau bin Maksum, terdakwa Wardan Ibrahim alias War bin Ibrahim, terdakwa Aris Mandianto alias Anto bin Ali Muhammad, terdakwa Usman alias Man bin Secik, terdakwa Samsuri alias Suri bin Afar, terdakwa Muhammad Aini alias Ahmad bin Tursani, terdakwa Hamdalis alias Dalis bin Gusti, dan terdakwa Ahmad Zunaidi alias Ahmad alias Wahjab bin Makrum membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada majelis hakim dan dalam memutus perkara ini. Demikian tampilan ini kami bacakan serahkan di muka persidangan terkait dengan bahan dalam sidang pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014. Selamat kami tutupnya. Konsultasikan dengan penasihat hukum. Mau diserahkan kepada ya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih. Jaksa penuntut umum Muhammad, setelah mendengarkan pembacaan tuntutan yang dinyatakan oleh penasihat hukum, kami dari penasihat hukum para terdakwa mohon waktu kepada hakim untuk menghitung pembelaan. Untuk itu kami mohon waktu pada Senin. Permohonan kepada penasihat hukum terdakwa menyusun pembelaan, maka persidangan kita tunda tanggal 11 hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 dengan agenda pembelaan dengan perintah
para terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan kembali